Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat ya. Kembali lagi dengan Bu Ayang, kita akan belajar pelajaran fisika mengenai cahaya. Materi ini dipelajari di kelas 8. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian cahaya dan bagaimana sifat-sifat cahaya. Nah, teman-teman, cahaya ini sebenarnya udah rekat banget atau akrab banget dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, sumber cahaya terbesar untuk bumi atau untuk manusia itu adalah matahari, benar. Tetapi sebenarnya cahaya ini adalah apa sih? Apakah cahaya ini adalah percikan api yang tipis atau seperti apa? Nah, menurut pengertiannya, cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar macam-macam gelombang ya, berbeda dengan gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi itu memerlukan media rambat. Sementara untuk gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan media rambat. Sehingga gelombang elektromagnetik dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Nah, tadi kita sudah mengerti bahwa sumber cahaya terbesar untuk bumi adalah matahari. Karena seperti yang sudah disampaikan bahwa cahaya merupakan bentuk gelombang elektromagnetik, sehingga memungkinkan cahaya dari matahari dapat merambat di luar angkasa sehingga sampai di bumi dengan kecepatan yang sangat luar biasa ya. Karena teman-teman sudah tahu bahwa luar angkasa, jarak antara bumi dan matahari ini sangat jauh sekali. Tetapi hanya membutuhkan waktu 8 menit saja untuk cahaya yang dipancarkan dari matahari itu sampai ke bumi. Nah, bayangkan bahwa dari Jogja sampai ke Jakarta itu aja butuh waktu lebih dari 40 menit. Nah, untuk cahaya nih, dia bisa melewati ruang angkasa dari matahari sampai ke bumi itu hanya dalam waktu 8 menit. Wow, saking cepatnya itu berarti kecepatannya berapa? Nah, kecepatannya ini sudah kita ketahui ya teman-teman. Kecepatannya sebesar 3 kali 10 pangkat. Nah, 8, betul. Nanti di sini teman-teman bisa perhatikan lagi ya, di pause dan baca. Nah, selanjutnya mengapa cahaya itu warnanya beda-beda sih kelihatannya? Kita ngelihat bahwa di matahari, kalau kita melihat matahari itu cahayanya warnanya kuning. Padahal ketika sampai di tubuh kita ya bening-bening aja kan. Lalu ada juga lampu berwarna-warni. Kenapa bisa begitu? Karena beda panjang gelombangnya. Lah kok bisa? Nah, jadi begini ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang gelombang. Jadi gelombang ini memiliki besaran, ada namanya panjang gelombang, ada namanya frekuensi. Nah, setiap gelombang itu punya panjang gelombangnya sendiri ya, atau besarnya berbeda-beda. Nah, panjang gelombang yang besar itu akan berbanding terbalik dengan frekuensinya ya. Frekuensinya akan jadi kecil. Sementara panjang gelombang yang lebih kecil, frekuensinya akan lebih besar. Nah, untuk panjang gelombang yang besar ini, gelombang tersebut kita sebut sebagai gelombang radio, seperti di gambar ini ya. Sementara gelombang yang panjang gelombang yang kecil ini kita sebut sebagai sinar gamma. Ya. Lalu yang dapat ditangkap mata ini yang mana? Apakah kita dapat melihat semuanya? Tentu tidak. Yang dapat ditangkap oleh mata adalah yang panjang gelombangnya di tengah ini ya. Antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, panjang gelombang yang di tengah ini kita sebut sebagai cahaya tampak. Karena cahaya tampak ini juga berada di tengah, nah panjang gelombangnya ini tidak pasti sama ya. Di sini sudah tertulis antara. Antara itu berarti ada yang panjang gelombangnya 400, ada yang 700. Nah, karena perbedaan ini sehingga menciptakan atau memunculkan cahaya yang berbeda-beda ya yang kita lihat. Jadi di sini yang 700 nanometer itu warna merah, terus sampai yang paling kecil 400 nanometer itu berwarna ungu.
Nah, seperti animasinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Seperti itu kira-kira. Oke, selanjutnya tentang bagaimana sifat-sifat cahaya. Di sini Ibu ambil 5. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Nah, percobaan ini mungkin teman-teman sudah pernah coba di SD dulu ya, untuk membuktikan bahwa cahaya itu benar-benar merambat lurus. Di sini sumber cahayanya adalah lilin. Lalu ada 3 karton yang dilubangi. Nah, lubang ini kalau diukur itu sama tingginya ya, atau ini garis lurus, membentuk garis lurus. Nah, kalau teman-teman melihat dari arah di sisi yang berbeda, atau di sini pengamat ya. Pengamat mengintip dari karton A, maka dia akan melihat atau dia dapat menangkap cahaya dari lilin atau cahaya yang dipancarkan oleh lilin. Seandainya kalau karton ini kita geser, bagaimana hasilnya? Nah, cahaya akan dihalangi karena cahaya ini merambat lurus, dia tidak dapat menemukan lubangnya ini ya, sehingga dihalangi. Akhirnya cahayanya tidak dapat sampai ke mata pengamat. Nah, ini kan bahwa cahaya itu dia merambat lurus, gitu ya. Kalau ini tidak lurus, tentu tidak akan sampai. Nah, cahayanya nggak bisa jalan terus berbelok gitu, enggak, begitu ya. Nah, cahaya ini merambat lurus ke segala arah. Jadi dalam hal ini di percobaan ini hanya merambat ke arah pengamat. Tetapi sebenarnya cahaya ini ke segala arah. Makanya kalau kita nyalain lilin di dalam ruangan, pasti cahayanya itu tersebar di dalam ruangan sejauh kalau tidak ada yang menghalangi. Gitu ya. Oke, sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya bisa dipantulkan pada benda yang permukaannya datar dan rata terkena cahaya. Kemudian cahaya dapat mengenai benda lalu akan dipantulkan. Sifat ini dibedakan menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu pemantulan teratur. Nah, ini tergantung pada ini ya, permukaannya, permukaan pemantulnya ini. Nah, apakah itu rata atau tidak rata? Jika tidak rata, tentu hasil pancarannya atau hasil pantulannya ini juga terlihat seperti gambar gini ya, tidak akan rapi seperti yang di pemantulan teratur. Nah, yang permukaannya tidak rata ini kita sebut, hasil pantulannya kita sebut sebagai pemantulan baur. Begitu ya. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya ketika kita main senter. Nah, lalu kita ini misalnya di sini center ya, di sini arah center. Lalu cahaya center itu kita arahkan ke cermin. Nah, cahaya akan terpantulkan. Nah, sehingga ada hasilnya di sini nanti kita dapat melihat. Nanti teman-teman boleh mencoba langsung di rumah. Oke, berikutnya sifat cahaya yang berikutnya adalah dapat menembus benda bening. Nah, ini sangat akrab sekali dalam kehidupan kita ya. Misalnya melewati kaca. Nah, melewati plastik. Makanya kalau botol minum kita terbuat dari plastik bening, kita dapat melihat isi botol minum kita. Begitu ya. Nah, cahaya juga dapat melewati benda-benda yang lain, misalnya air jernih, mika, dan lain-lain. Nah, syaratnya itu yang tadi ya, menembus benda bening, berarti bendanya harus bening tentu saja. Oke, selanjutnya cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Nah, ini kejadian yang pasti teman-teman sudah pernah lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita mencelupkan sebuah pensil atau sumpit atau pena, kelihatannya seakan-akan pena ini patah. Nah, padahal sebenarnya tidak patah. Kalau kita angkat ya penanya tetap lurus dan baik-baik saja. Nah, kenapa bisa terlihat patah? Nah, ini karena tadi terjadi pembelokan atau dibiaskan. Kenapa teman-teman? Karena cahaya melewati 2 media yang berbeda atau medium yang berbeda. Dalam hal ini, di dalam gelas ini adalah udara dan air.
prosesnya dapat kita lihat di sini ya. Jadi cahaya nih akan berjalan dari udara masuk ke air. Nah, yang ketemu duluan di sini ya. Lalu kecepatannya akan berbeda atau arah rambatnya akan berbeda. Nah, seperti itu. Nanti yang diambil adalah nih interferensi keduanya nih. Begitu ya. Oke, jadi akan terlihat seperti patahan. Oke, kita lanjut. Cahaya dapat diuraikan. Nah, kejadian ini kita lihat ada di prisma ketika kita memakai prisma atau ketika terjadi ini pelangi. Betul. Jadi kenapa begitu? Karena terjadi sifat cahaya atau terjadi penguraian. Nah, diuraikan oleh apa? Diuraikan oleh ini air kalau pada pelangi ya. Jadi seperti tadi ya, cahaya akan masuk ke tetesan air. Lalu akan diuraikan. Nah, diuraikannya sesuai dengan panjang gelombangnya. Kita lihat ya, yang tadi paling pertama sudah kita pelajari. Nah, di atas ada warna merah dulu, lalu terus sampai warna ungu. Kemudian dia ketemu lagi di sini nih, di dindingnya tetesan air ini, lalu dipantulkan. Nah, dipantulkan, diteruskan. Begitu ya. Nah, jadi teman-teman di dalam terjadinya pelangi ini sebenarnya bukan hanya cahaya dapat diuraikan atau terjadi penguraian, tetapi juga terjadi pemantulan. Begitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, karena kejadian ini maka kita dapat melihat pelangi itu jika kita membelakangi matahari. Jadi kita berada di sini ya. Kenapa? Karena yang kita lihat tadi adalah pantulan ya. Jadi ini cahaya matahari diuraikan lalu dipantulkan lagi. Nah, kita melihatnya dari sini. Begitu ya. Oke, kejadian ini juga terjadi pada prisma. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi, seperti itu pelajaran hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk berlatih. Silahkan teman-teman membuat ringkasan materi, lalu dibaca-baca kembali. Oke, sampai di situ pertemuan kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan sehat selalu.